Aduh. Iya. Kita buka dia tak cerah. Silakan Bu Sri, Bu Wana, saya sudah rekam. Iya. Siap Maki Bu. Oke. Kita yang pertama di Bu, kita yang pertama di. Belum masuk tidak. Kang ini salah anu saya kira Bu Rosma pasangan kakak dia kelas 1 ternyata bukan. Tidak saya mungkin yang sebagai coachnya, yang Bu Ros kita yang sebagai Nirwana yang bagian atas itu coachnya. Karena saya punya permasalahan toh. Oh iya. Itu bilang, Bu Nirwana, assalamualaikum, apa kabar? Kita tahu yang berwarna merah yang berwarna merah. Nah ya oke. Kita mulai Bu ya. Iya. Bu Rosma, maaf, Bu Nir. Assalamualaikum, apa kabar hari ini Bu Nir? Waalaikumsalam Bu Sri, alhamdulillah hari ini saya lumayan sehat ya, walaupun agak sedikit flu. Hanya saja saya ada sedikit problem Ibu. Oh, ada yang bisa saya bantu Bu Nir? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu? Tentu saja boleh Bu Nir. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong apa Bu Nir yang bisa saya bantu? Percakapan kita nanti ini apa yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu Sri, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya ya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan ke Ibu Sri, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Emangnya ada masalah apa Bu Nir? Begini Bu Sri, ada beberapa siswa saya ya, apabila saya memberikan tentang penggunaan lembar kerja, dia itu tidak begitu semangat. Mereka cenderung main-main, bahkan ada yang lari-lari dalam kelas, tidak mengganggu teman yang lain. Kemudian tugas yang diberikan jarang dikerjakan, itu ya Bu ya, yang membuat saya merasa pusing menghadapinya. Oke, saya ceritakan lagi ya. Sudah beberapa kali. Kenapa Bu Sri? Suara tak kedengaran. Tidak kedengaran. Iya, sudah nih. Tidak baik ya Nota. Tidak baik Mike tak. Coba. Jaringan tak mungkin Bu Sri. Bagus. Iya. Istri. Iya. Ada Bu, ada? Iya. Bagus nih. Lanjut nih. Iya, lanjut. Iya. Saya ulangi ya, Bu. Mungkin, Din. Iya. Bisa. Jadi begini, Bu. Ya, saya lanjutin. Jadi begini, Bu Sri, ada beberapa siswa saya. Apabila saya itu memberikan materi dengan menggunakan lembar kerja,
itu tidak begitu semangat untuk belajar. Mereka cenderung hanya bermain-main, bahkan berlari dalam kelas. Hingga mengganggu temannya yang lain. Kemudian tugas yang diberikan juga jarang dikerjakan. Itu ya Bu ya, yang membuat saya merasa pusing sekali menghadapi. Oh, baik Bu Nir. Tadi Bu Nir mengatakan ada satu muridnya yang kurang semangat dalam belajar ya Bu, dan cenderung hanya mengganggu temannya pada saat pembelajaran eh, dan jarang mengerjakan tugasnya. Apakah Ibu Nir sudah menelusuri penyebab dari masalah ini, Bu Nir? Sudah Bu Sri, saya sudah memanggil anak-anak tersebut dan menanyakan mengapa mereka tidak begitu suka dengan materi pembelajaran yang saya berikan. Lalu dari pengamatan Ibu Nir, mengapa anak itu tidak begitu suka materi pembelajaran yang diberikan oleh Bu Nir? Iya, jadi begini Bu Sri, setelah saya mengamati dan bertanya langsung kepada anak, ternyata anak-anak itu tidak begitu suka dengan pembelajaran dengan menggunakan lembar kerja. Di samping itu, anak-anak tersebut belum bisa memegang alat tulis dengan baik, seperti krayon atau pensil dengan baik. Jadi mungkin itu yang membuat anak itu malas mengerjakan tugas yang diberikan. Itu sih Bu ya Sri, menurut pengamatan saya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal Ibu Nir yang diharapkan pada diri anak tersebut? Tentu saja saya mengharapkan anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik dan semangat ya seperti murid-murid lainnya. Nah, kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Nir lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak itu? Iya Bu Sri, jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak tidak semangat mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu Sri, hal yang akan saya lakukan adalah menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid, menggunakan media yang menarik, serta memperbanyak ice breaking agar murid-murid tersebut berminat untuk belajar bersama saya. Baik Ibu, apakah ada kira-kira metode yang Ibu pernah sehingga berhasil yang Ibu lakukan di kelas? Oh iya, ada Bu Sri. Jadi metode yang pernah saya lakukan itu adalah menggunakan media lospar ya dalam pembelajaran di mana anak-anak belajar mengenal huruf ataupun angka itu dengan menggunakan media lospar yang terdiri dari batu-batuan yang berwarna-warni, biji-bijian, biji-bijian yang itu ya bisa dari misalnya biji jagung atau kacang yang selama ini sering saya pakai itu kacang hijau, kemudian lidi, stik, pipet maupun lainnya. Dan mereka lakukan itu secara berkelompok. Jadi secara otomatis murid mengerjakan tugas tetapi dengan teknik bermain sambil belajar. Dan hasilnya anak-anak senang dan terlibat dalam pembelajaran sehingga berjalan sesuai yang diharapkan. Wah, biasa. Istilah jaringan tak? Ibu, Jaringan tak? Tapi ulangi dulu. Tidak kedengaran, Ki. Diulangi dulu. Jangan dulu, perbaiki dulu. Oh, iya. Sudah. Diulangi dulu. Ya. Bagus jaringan, deh. Jaringan tak bosan. Bagus jaringan tak.
jaringan tak Bu Sri. Saya pindah lagi. Iya, iya. Tidak, belum kedengaran tadi, emang tak speakernya, tak. Bu Sri, mana Ki? Tidak bagus jaringan tak. Keluar Ibu Sri, puang. Tidak bagus mungkin jaringannya. Kenapa jaringan tak? Udah kenapa tiga bulan jalan sekali jaringan tuh? Oh, media apa? Iya, enggak apa-apa. Berusaha saya. Berusaha makin masuk lagi di rumah. Saya matikan. Sudah ada. Jangan ganggu mama ini. Tiga aja main aja. Bagaimana Bu Nir? Maaf Bu Nir. Maaf sekali nih. Mau media apa Ibu Sri kalau jaringannya tidak mendukung? Ulangi kapan dia? Iya. Boleh. Tunggu Bu, mungkin saya ambil. Saya coba komunikasi yang cari ini. Oh iya, tunggu Bu ya. Saya pindah tapi Bu Nir kirimkan kali. Guru udah. Guru mana? Nggak bilang guru beli
Kiringkang kabel itu panggerak. Bilang-bilang. Sudah? Ada listrik. Didengar ya? Unmute kiano tak mikrofon tak? Mikrofon tak dulu dibuka. Mikrofon tak. Iya. Mungkin saya pindah lewat HP saja, Munir. Dia jangan saya pakai laptop. Kita Ji, bagaimana Iya. bagusnya? Iya. Saya Nah, ini sudah bagus ini mungkin, Bu. Kenapa na stereo? Diampun tuh satu. Oh iya, Satu Di. keluar. Iya. Iya, saya lupa kasih keluar. Baik. Saya mulai, Bu, ya. Saya mulai lagi. Semangat, Bu. Bu Nirwana, Assalamualaikum. Apa kabar, Bu Nir? Waalaikumsalam Bu Sri. Alhamdulillah hari ini saya lumayan sehat ya. Walaupun agak sedikit flu, hanya saja saya ada sedikit masalah, Bu. Ada yang bisa saya bantu nih, Bu Nir? Jika Ibu Sri tidak sibuk, boleh kita berbicara sebentar, Bu? Tentu boleh, Bu Nir. Kebetulan saat ini waktu saya ada kosong. Ngomong-ngomong, apa sih, Bu, yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Begini Bu Sri, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya ceritakan ke Ibu, saya bisa mendapat gambaran tentang seperti apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa ya, Bu? Jadi begini Bu, ada beberapa ya siswa saya apabila saya memberikan materi dengan menggunakan lembar kerja, yaitu tidak begitu semangat untuk belajar. Mereka cenderung hanya bermain-main, bahkan lari-lari dalam kelas, sehingga mengganggu temannya yang lain. Kemudian tugas yang saya berikan jarang dikerjakan. Itu ya Bu ya yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya. Baik, tadi Bu Rosma mengatakan, tadi Ibu Nir mengatakan ada satu murid yang kurang semangat ya dalam belajar dan cenderung hanya mengganggu temannya pada saat pembelajaran dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu Nir sudah menelusuri penyebabnya dari masalah ini? Sudah Bu, saya bahkan sudah memanggil anak-anak tersebut dan menanyakan mengapa mereka tidak begitu suka dengan materi pembelajaran yang saya berikan. Lalu dari pengamatan Ibu Nir, mengapa anak itu tidak begitu suka materi pembelajaran yang Ibu Nir berikan?
Iya, jadi Bu Sri, setelah saya mengamati dan bertanya langsung kepada anak-anak, ternyata anak itu tidak begitu suka pembelajaran dengan menggunakan lembar kerja. Kemudian di samping itu, anak itu belum bisa memegang alat tulis dengan baik seperti memegang krayong ataupun pensil dengan baik. Jadi itu yang membuat anak itu malas mengerjakan tugas yang diberikan. Itu sih Bu ya yang menurut pengamatan saya. Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu lihat pada anak tersebut? Saya tentu saja mengharapkan anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik dan semangat seperti murid-murid lainnya. Ya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Nir lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak itu? Iya, jadi berdasarkan pengamatan saya ya Bu ya, ternyata saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan adalah menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid, penggunaan media yang menarik, kemudian memperbanyak ice breaking, agar murid berminat untuk belajar bersama saya. Ya, baiklah Ibu. Apakah ada kira-kira metode yang pernah Ibu lakukan sehingga berhasil di kelas? Oh iya, ada Bu Sri. Jadi metode yang pernah saya lakukan adalah menggunakan media lospar dalam pembelajaran, di mana anak-anak belajar ataupun angka menggunakan media lospar yang terdiri dari batu-batuan berwarna-warni, kemudian biji-bijian, lidi. Saya ulang dulu, Dik. Iya, Bu Sri ada. Jadi metode yang pernah saya lakukan adalah menggunakan media lospar dalam pembelajaran, di mana anak-anak belajar mengenal huruf dan angka. Menggunakan media lospar yang terdiri dari batu-batuan berwarna-warni, biji-bijian yang biasanya saya menggunakan itu biji-bijian dari jagung maupun kacang-kacang ya. Kemudian lidi, stick, pipet, dan lain-lain. Dan mereka lakukan secara berkelompok. Jadi secara otomatis murid mengerjakan tugas tetapi dengan teknik bermain sambil belajar. Dan hasilnya anak-anak senang dan terlibat dalam pembelajaran. Dan alhamdulillah berjalan sesuai dengan yang saya harapkan. Sarata kian mut Sarata. Luar biasa ya Bu Nir. Jika kita rating dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu Nir ini seberapa tingkat keberhasilan metode ini untuk menarik minat belajar murid? Kalau menurut saya sih, kalau saya berikan peringkat menurut antara 8 sampai 9. Oh, baiklah. Selanjutnya apa saja nih rencananya yang akan Ibu Nir lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Bu Nir? Yang akan saya lakukan itu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian juga diselingi dengan kegiatan ice breaking dan penggunaan media lospar seperti tadi yang saya ceritakan, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai pendidik. Oh, baik. Siapa yang bisa membantu Ibu Nir dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Iya Bu Sri, yang akan membantu saya menyusun rencana ini adalah kepala sekolah,
kemudian rekan sejawat, dan tidak lupa pula saya akan mengkomunikasikan ini kepada wali maupun orang tua murid. Nah, kira-kira berapa lama ya waktu yang Ibu Nir butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu Sri. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja ya yang akan membutuhkan waktu yang agak lama. Karena tidak ada yang instan. Ya, Bu ya. Ya, betul Ibu Nir. Nah, kapan nih Ibu Nir bisa melaksanakan rencana ini? Menurut saya, ya, kayaknya secepatnya Bu akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksana pembelajaran sesuai yang diinginkan baik murid maupun bagi saya. Kemudian Bu Nir, komitmen apa yang akan Ibu Nir lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Ya, saya akan konsisten Bu Sri secara terus-menerus belajar dan mengupdate segala informasi, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya di kelas nantinya insya Allah selalu dirindukan oleh murid saya. Baiklah Bu Nir, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu Nir butuhkan? Di sekolah saya itu mendapat dukungan sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan ya, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal saja dari saya harus konsisten dalam menjalani. Baik Bu Nir, semoga rencana Ibu itu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana Bu Nir setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi? Masya Allah Bu Sri, lega dan senang sekali ya perasaan saya. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita hari ini. Syukurlah Bu Nir. Kalau begitu, apakah ada hal yang lain yang ingin Ibu Nir sampaikan? Saya rasa cukup Bu Sri. Terima kasih banyak Bu ya sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Sri. Ya, sama-sama Bu Nir. Saya senang bisa mendengarkan cerita dari Ibu Nir. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu. Sampai jumpa Bu Nir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Nir, kita sudah selesai nih, walaupun begitu banyak drama ya Bu Nir. Tetap semangat. Insya Allah ya. Jadi kita ganti peran lagi nih. Iya kayaknya. Atau bagaimana? Ganti peran kayaknya. Ganti peran karena masih ada waktunya ya? Atau bagaimana nih? Ganti peran lagi ini karena masalah tadi, tapi seperti kita di skenario masalahnya masih kaku kayak juga. Sama Ji Bu Nir. Tadi itu ada yang menangis. Nah, saya lupa mood. Jadi ini sedikit tenang nih karena sudah minta bantuan sama keluar semua orang tadi. Oke, kita lakukan lagi nih. Gantian Mak Idi mumpung masih ada waktu nih supaya lebih fresh lagi kayaknya cara intonasi cara gerakan tak kayaknya saya masih sangat kaku Bu Nir. Oke, ulang lagi nih. Masukku ini siapa lagi berperan sebagai coach kita?
Iya, bergantian peran maki kayaknya di. Kita lagi sebagai coach di. Iya. Saya lagi coach, kita lagi coachingnya. Tapi masalahnya itu saja di itu mau di. Iya di, seharusnya saya juga punya ini di Bu. Salah? Punya skenario juga sebenarnya ya. Aduh Apa Bu. sih? Biar itu mau diputar lagi. Itu saja. Iya di Bu. Oke. Ini kan latihan supaya gerakan Anuta juga kayaknya saya masih punya makna. Oke deh Bu, kita ulang nih di. Iya. Kita dulu. Bu Sri, assalamualaikum. Apa kabar? Kaki Kak Des. Sama aja. Bu Sri, assalamualaikum. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah. Waalaikumsalam Bu Nir. Alhamdulillah hari ini saya sangat lumayan sehat nih Bu. Walaupun sedikit agak flu, hanya saja ada sedikit masalah nih Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Sri? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang-bincang sebentar nih Bu. Tentu saja boleh Bu Sri. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong ini. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu Sri harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya ingin menemukan solusi nih dari permasalahan saya nih Bu Nir. Mungkin setelah saya ceritakan ke Ibu Nir, saya bisa dapat gambaran tentang seperti apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Bu Sri? Jadi gini Bu Nir, ada beberapa siswa saya nih, apabila saya memberikan materi dengan menggunakan lembar kerja, dia itu tidak begitu semangat untuk belajar. Mereka cenderung hanya main-main, bahkan lari-larian dalam kelas, sehingga mengganggu temannya yang lain. Tugas yang diberikan jarang dikerjakan. Itu ya Bu, yang membuat saya merasa pusing menghadapinya. Baik, tadi Ibu Sri mengatakan ada beberapa murid yang kurang semangat belajar dan cenderung hanya mengganggu temannya pada saat pembelajaran dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu Sri sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Iya Bu Nir, saya sudah menelusuri. Saya sudah memanggil anak-anak tersebut dan menanyakan mengapa mereka tidak begitu suka dengan materi pembelajaran yang saya berikan. Lalu dari pengamatan Bu Sri, mengapa anak itu tidak begitu suka dengan materi pembelajaran yang Ibu Sri berikan? Iya, jadi Bu, setelah saya mengamati dan bertanya langsung kepada anak-anak, ternyata anak itu tidak begitu suka pembelajaran menggunakan lembar kerja. Di samping itu, anak itu belum bisa memegang alat tulis dengan baik, seperti krayon atau pensil dengan baik. Jadi membuat anak itu malas mengerjakan tugas yang saya berikan. Itu sih Bu ya, menurut pengamatan saya. Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Sri harapkan ada pada diri anak tersebut? Saya tentu saja mengharapkan anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik dan semangat seperti murid-murid lainnya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Sri lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut? Iya Bu Nir, jadi berdasarkan pengamatan saya nih, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat mengikuti pembelajaran yang saya terapkan.
Jadi Bu, hal yang saya akan lakukan adalah menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid. Penggunaan media yang menarik, memperbanyak ice breaking-nya agar murid berminat untuk belajar bersama dengan saya. Baiklah Bu Sri, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil yang Ibu Sri lakukan di kelas? Oh, ada Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan adalah menggunakan media Learnspers dan pembelajaran. Dalam pembelajaran ya Bu, di mana anak-anak belajar mengenai huruf dan angka menggunakan media Learnspers yang terdiri dari batu-batuan yang berwarna-warni, biji-bijian, lidi, stick, pipet, dan lain-lain. Dan mereka lakukan secara berkelompok, Ibu. Jadi, secara otomatis murid mengerjakan tugasnya, tetapi dengan teknik bermain sambil belajar. Dan hasilnya anak-anak senang dan terlihat dalam pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan, Ibu. Luar biasa ya Bu Sri. Jika kita rating dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid? Kalau saya ratingnya Bu, saya berikan peringkat, menurut saya sih, saya itu antara 8 sampai 9 Bu Nir. Baiklah. Selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu Sri lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Nah, yang akan saya lakukan nih Bu Nir, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking dan penggunaan media Losper sepertinya tadi yang saya ceritakan pada Ibu Nir, serta mengupdate segala informasi yang terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran, baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai pendidik. Baik Bu Sri, siapa yang kira-kira bisa membantu Ibu Sri dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Nah, iya nih Bu Nir, yang membantu saya menyusun rencana ini adalah tentunya kepala sekolah, rekan sejawat, dan tidak lupa pula saya mengkomunikasikan ini kepada wali atau orang tua murid, Bu Nir. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu Sri butuhkan untuk melakukan ini? Sepertinya sih tidak membutuhkan waktu lama nih Bu Nir. Hal ini saya akan terapkan secepat mungkin. Hanya saja ini mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang agak lama. Karena tidak ada yang instannya Bu ya. Nah, betul Bu Sri. Kapan Bu Sri bisa melaksanakan rencana ini? Nah, wah kayaknya secepat mungkin nih Bu Nir. Saya akan terapkan agar murid mendapat hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran sesuai yang diinginkan, baik murid maupun bagi saya sebagai pendidik. Kemudian Bu Sri, komitmen apa yang akan Ibu Sri lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Ya, saya akan konsisten nih Bu, secara terus-menerus belajar dan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru yang hebat, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik. Jadi, bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik sehingga kehadiran saya itu di kelas selalu dirindukan oleh murid saya, Bu Nir. Baiklah Bu Sri, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu Sri butuhkan? Di sekolah saya dukungan sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan, Bu Nir, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal saja dari saya harus konsisten dalam menjalaninya nih, Bu Nir. Baiklah Bu Sri, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, bagaimana Bu Sri setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi? Masya Allah,
saya lega sekali nih Bu Nir dan juga senang sekali. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini, Bu. Syukurlah kalau begitu, Bu Sri. Apakah ada hal lain yang Ibu Sri sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak ya Bu Nir sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Nirwana. Iya, sama-sama Bu Sri. Saya sangat senang bisa mendengarkan cerita dari Bu Sri. Semoga kita bisa terus saling berbagi, Bu ya. Sampai jumpa Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu juga kembali Bu Nir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa rekamnya. Iya, ulangi lagi. Kenapa kita tidak rekam, Di? Yang pertama itu. Yang pertama tadi saya rekam tapi banyak suara-suara. Iya. Diulangi balik saya kita masuk kapan itu? Bagus kapan kalau kita nanti lewat apa namanya Zoom juga berdua baru kita rekam bersama Mito. Iya, Di. Iya. Selesai. Cuma Ibu Sri mungkin dah kian mood di ruang besar kayaknya nuta suara tak kian mood dia nuta di ruang besar. Keluar ke kapan? Oh iya keluar. Iya biar nih tak nak dengar ya. Diulangi baru direkam. Amut kian nuta kian mood tidak ada suara tak. Mikrofon tak dibuka. Bagus iya nuku paceku. Bagus kalau wanita bagus kalau HP kita pakai enggak putus-putus. Iya, makanya aku bilang pindah, Kak. Ayo Mide supaya tidak dipanggil ke room besar. Mumpung belum dipanggil pakai. Jadi ayo belum dipanggil diulang lagi, Di. Iya, enggak apa-apa. Saya sebagai coach lagi, kita yang coachnya yang pertama, Di. Iya, kembali kita awal lagi, Di. Oke. Iya. Oke. Yang kedua. Bagus mi pace-nya mukaku. Iya, bagus. Supaya bagus di video loh. Iya. Bisa mi. Oke. Mulai, Di. Bu Nirwana, Assalamualaikum. Apa kabar nih, Bu Nir? Waalaikumsalam, Bu Sri. Alhamdulillah, hari ini saya lumayan sehat ya. Walaupun agak sedikit flu, hanya saja saya ada sedikit problem, Ibu. Kenapa suara tak? Hilangin lagi. Ini mana ada, Ji? Ulangi balik dulu. Ulangi. Hilang suara tadi. Saya ulangi dulu. Ulangi dulu. Oke. Siap. Kenapa itu? Coba. Tidak ku dengar suara tak nenek. Masa? Iya, itu kalau besar begitu ku dengar tapi kalau kayak mana tidak. Coba ulangi. Macam itu kenapa tuh? Itu aneh lagi jaringan tak berhenti lagi.
Oh iya iya, baru nih ada suara tak. Tidak bergerak ya mata. Itu anu tak muka, anu tak berhenti kayak berhenti ya mata. Gambar tak ani enggak bergerak. Iya iya. Suara tak dia ada. Suara tak mau pale. Suara muka ini. Putus istri. Terus putus di. Putus lagi di. Iya. Iya itu tidak bagus lagi bagus lagi. Iya iya. Iya iya bilang tuh. Bagus nih Bu Nir. Iya iya bagus. Oke. Bu Nir, Assalamualaikum. Apa kabar tak? Waalaikumsalam Bu Sri. Alhamdulillah hari ini saya lumayan sehat ya. Walaupun agak sedikit flu, hanya saja saya ada sedikit problem Ibu. Bunir, ulangi Bunir, ulangi. Iya iya iya. Makin banyak bunyi. Iya. Jangan Oh, ya Allah, susahnya Bunir. Di mana Min? pertama itu. Tidak kuliah ini pada gambarku Bu di HP, tapi maksudnya kelihatan jadi kita toh? Iya. Kelihatan sih baru suara tak bagus. Oh iya, Pale, mendingan saya matikan begitu, Pale. Mulai Bu Nir ya, kir kami. Ibu Nir, Assalamualaikum Bu Nir, apa kabar tak? Waalaikumsalam Bu Sri, Alhamdulillah hari ini saya lumayan sehat ya. Walaupun agak sedikit flu, hanya saja saya ada sedikit problem Ibu. Ada yang bisa saya bantu Bu Nir? Jika Ibu Sri tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Ibu? Aduh Bu Nir, saya keluar dulu di Bu Nir dari zona ini di. Kita Ji. Saya keluar dari rumah dulu di. Iya iya. Karena di sini anakku terus di dalam. Jadi saya nggak bisa berkonsentrasi. Iya iya iya. Bagus di jaringan Bu Nir. Iya bagus sih, saya dengar. Iya. Di dalam mobil Kak ini. Iya iya. Tunggu nih dulu. Ya, bagus nih Bu Nir, tidak ada yang ribut-ribut ini. Allah. Begitu memang Bu Sri, kalau masih kecil-kecil anak-anak, saya juga pernah ada di posisi itu. Minta maaf Bu ya, akhirnya kita ikut temu dengan keadaan saya. Iya, maaf Ji, saling memaklumi orang kalau begini. Ya. Oke Bu, mulai yuk. Iya. Assalamualaikum. Apa kabar Bu Nir? Waalaikumsalam Bu Sri, Alhamdulillah.
Hari ini saya lumayan sehat ya, walaupun agak sedikit flu. Hanya saja saya ada sedikit masalah, Bu Sri. Ada yang bisa saya bantu, Bu Nir? Jika Ibu Sri tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar, Bu? Tentu saja boleh, Bu Nir. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa ya yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti? Saya ingin menemukan solusi ya dari permasalahan saya, Bu Sri. Mungkin setelah saya ceritakan ke Ibu, saya bisa mendapat gambaran tentang seperti apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa? Jadi begini Bu Sri, ada beberapa murid saya, apabila saya memberikan materi dengan menggunakan lembar kerja ya, yaitu tidak begitu semangat untuk belajar. Mereka cenderung hanya main-main, bahkan lari-lari dalam kelas, sehingga mengganggu temannya yang lain. Bahkan tugas yang saya berikan jarang dikerjakan, itu ya Bu ya, yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya. Baik, tadi Ibu Nir mengatakan ada satu murid yang kurang semangat belajar dan cenderung hanya mengganggu temannya pada saat pembelajaran dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu Nir sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Bu Sri, saya bahkan sudah memanggil anak-anak tersebut dan menanyakan mengapa mereka tidak begitu suka dengan materi pembelajaran yang saya berikan. Lalu dari pengamatan Ibu Nir, mengapa anak itu tidak begitu suka materi pembelajaran yang diberikan Ibu Nir? Jadi Bu, setelah saya mengamati dan bertanya langsung ya kepada anak bersangkutan, ternyata anak itu tidak begitu suka pembelajaran yang menggunakan lembar kerja. Di samping itu, anak itu belum bisa memegang alat tulis dengan baik, seperti krayong ataupun memegang pensil dengan baik. Jadi itu yang membuat anak itu malas mengerjakan tugas yang diberikan. Itu sih Bu ya yang menurut pengamatan saya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bu Nir harapkan pada diri anak tersebut? Saya tentu saja mengharapkan anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik dan semangat seperti murid lainnya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Nir lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut? Iya, jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan adalah menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, kemudian penggunaan media yang menarik, dan memperbanyak speaking agar murid berminat untuk belajar bersama saya. Baiklah Bu. Apakah ada kira-kira atau metode yang pernah Ibu lakukan dan berhasil Ibu lakukan di dalam kelas? Oh iya ada Bu Sri. Jadi metode yang pernah saya lakukan adalah menggunakan media lospad dalam pembelajaran, di mana anak-anak belajar mengenal huruf dan angka dengan menggunakan lospar yang terdiri dari batu-batuan berwarna-warni, kemudian biji-bijian, dan biji-bijian itu saya biasa memilih yaitu biji jagung, biji kacang-kacangan, kemudian saya menggunakan lidi, stick, pipet maupun lainnya. Dan mereka lakukan secara berkelompok. Jadi secara otomatis murid mengerjakan tugas tetapi dengan teknik bermain sambil belajar. Dan hasilnya saya melihat anak-anak senang dan terlibat dalam pembelajaran. Sehingga pembelajaran tersebut bisa berjalan sesuai yang saya harapkan. Wow, luar biasa ya Bu Nir. Jika kita rating nih dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu Nir seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar muridnya Ibu?
Kalau saya peringkat sih, menurut saya itu antara 8 sampai 9 Bu Sri. Oh, baiklah. Selanjutnya, apa saja rencana yang akan Ibu Nir lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan itu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan life-streaking. Kemudian penggunaan media lospan seperti tadi yang saya ceritakan Bu Sri ya, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai pendidik. Baik, Bu. Siapa yang bisa membantu Ibu Nirni dalam menyusun maupun melakukan rencana tersebut? Iya, yang membantu saya menyusun rencana ini adalah tentu saja mungkin ya kepala sekolah, rekan sejawat, dan tidak lupa pula saya akan mengkomunikasikan ini kepada wali maupun orang tua murid. Begitu Bu Sri. Oh iya. Kira-kira nih Bu Nir, berapa lama waktu yang Ibu Nir butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama Bu ya. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang agak lama. Karena tidak ada yang instan ya Bu ya. Betul Ibu Nir. Nah, kapan Ibu Nir nih bisa melaksanakan rencananya? Wah, kayaknya secepatnya Bu Sri akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi saya sebagai pendidik. Nah, kemudian nih Bu Nir, komitmen apa yang akan Bu Nir lakukan agar rencana ini jalan dengan baik? Saya akan konsisten Bu Sri secara terus-menerus belajar dan mengupdate segala informasi, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik. Jadi saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya insya Allah di kelas itu selalu dirindukan oleh murid saya. Wah, baik Bu Nir, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu Nir butuhkan? Di sekolah saya dukungan sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal saja dari saya harus konsisten dalam menjalaninya. Baiklah Bu Nir, semoga rencananya itu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana Bu Nir setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi? Masya Allah Bu Sri ya, lega dan senang sekali perasaan saya karena saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita kali ini. Syukurlah kalau begitu Bu Nir. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Nir sampaikan lagi? Saya rasa cukup Bu Sri. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu Sri. Iya Bu Nir, sama-sama Bu Nir. Saya senang mendengarkan cerita Bu Nir. Semoga kita terus saling berbagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah disimpan Bu?
Padang itu ini. Tersimpan tidak? Iya, simpan. Iya. Belum pakai dipanggil di ruang besar? Belum, Ki. Belum, Iya. belum. Alhamdulillah. Tapi kembali lagi. Iya, kembali makin ini saya baru Kak mau gabung lagi nih, ku buka lagi di tempat lain karena tidak bisa dua ada terbuka. Oh iya, iya, Bapak. Iya, iya. Kamu. Iya. Keluar makin kapan, Di? Iya, iya. Iya. Saya sebagai host lagi, saya host yang pertama di. Iya. Yang kedua, yang ketiga. Iya, iya, Pak. Bergabung juga ini Bu di ruang besar? Sampai puan sudah selesai, ya bisa bergabung ke rumah besar ya. Kelompok 2 sudah selesai, puan.
Saya sebagai bos lagi yang bos nama di para Waalaikumsalam, Putri. Alhamdulillah, hati saya tidak sehat ya. Walaupun agak sembuh, hanya saja saya ada sedikit problem itu. Iya, Bang. Salam, pasti alhamdulillah. Nanti ini saya sihat kalau tentu saja saya ada masalah pasti ada beberapa saya sama ibu saya jadi ya itu kita semangat mereka yang main dari kelas kamu dari bahkan kesehatan yang saya tadi kan saya tapi kamera pasti pada itu ternyata tapi saja jadi kan itu apa tapi sering masuk aja kita ini sering masuk dia pun bisa kita buat itu bisa masuk kita bukan kita ini boleh dia masih kemarin lagi nih itu fix teman-teman tidak ada yang muncul ada punya iya iya pak iya pak sepuluh itu oh jika bukan sih saya kalau
Ada Maki Munir? Halo? Iya, iya. Ada aja. Kayaknya begitu. Iya, agak kecil lah suara apa? Iya. Bagus di pencahayaannya HP ku tuh. Anunya. Oke. Saya mau dulu, kita mau dulu. Serunya tuh ini kurasa Bunir. Tidak, lewat Google Chrome makin nanti di Google Meet makin nanti. Iya. Ini baru masuk Google nanti. Iya. Bagusnya kalau masuk begitu, kalau malam kan jelek pencahayaan. Kan Boleh lah belum. hari Hah? nanti dikondisikan saja deh. Kondisikan. Kenapa ya? Mau kini ke sekarang atau nanti Pi? Nanti Pi karena panggil maki ibu. Oh, nah panggil Maki. Oh iya paling. Paling.